Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Masih ingat dengan materi pelajaran sebelumnya? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Kaitannya dengan materi kita hari ini adalah kita masih akan membahas tentang materi teks laporan hasil observasi. Kita akan membahasnya secara lebih dalam lagi. Pertanyaannya, apa manfaat kita mempelajari materi ini? Betul sekali. Manfaat kita mempelajari materi teks laporan hasil observasi adalah kita bisa mengetahui tentang suatu objek, baik itu pengertian, bagian-bagiannya, ciri-ciri maupun jenis-jenis dari objek tersebut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini adalah: pertama, peserta didik dapat merinci struktur teks laporan hasil observasi. Kedua, peserta didik dapat merinci unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, peserta didik dapat merinci isi teks laporan hasil observasi. Dan keempat, peserta didik dapat menyimpulkan struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Materi pokok yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah: pertama, struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan ketiga, isi teks laporan hasil observasi. Materi pertama, struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang definisi atau informasi tambahan tentang objek yang dilaporkan. Yang kedua adalah deskripsi bagian, berisi tentang perincian bagian-bagian yang dilaporkan. Dan ketiga, simpulan. Simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Materi yang kedua adalah unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi terdiri dari penggunaan istilah, penggunaan kalimat definisi, penggunaan kalimat klasifikasi, maupun penggunaan kata sambung atau konjungsi, penggunaan kata umum khusus, penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca yang tepat. Materi yang ketiga adalah tentang isi teks laporan hasil observasi. Isi teks laporan hasil observasi adalah tentang suatu objek atau tentang suatu konsep. Isi teks laporan hasil observasi dapat juga berupa informasi penting yang terdapat dalam setiap paragraf. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami tentang materi ini, perhatikan contoh teks laporan hasil observasi berikut tentang pantai. Pada bagian pertama, pernyataan umum itu berada di paragraf pertama, ditandai dengan kalimat definisi dan informasi tambahan tentang objek yang dilaporkan. Dalam hal ini, pada kalimat pantai adalah batas antara lautan dan daratan. Bagian kedua yaitu deskripsi bagian, yakni berisi perincian bagian-bagian yang dilaporkan. Dalam hal ini, yang dirinci adalah tentang 4 pantai yang disebutkan pada pernyataan umum sebelumnya, yakni
pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Sedangkan simpulan untuk contoh teks laporan hasil observasi tersebut yakni berada di paragraf terakhir dari teks ini, yakni simpulan tentang pantai. Pantai terdiri dari beberapa jenis, kemudian komponen abiotik dan biotik, dan seterusnya. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Oh ya, betul. Yang baru kita jelaskan tadi adalah hanya sebatas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Sekarang kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi berdasarkan contoh tersebut. Nah, unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi berdasarkan contoh teks laporan hasil observasi tentang pantai. Unsur kebahasaan yang terdapat di dalamnya adalah penggunaan kalimat definisi yang ditandai dengan kata adalah dan merupakan. Pada kalimat pantai adalah, pantai merupakan, sampai seterusnya. Nah, untuk kalimat klasifikasi, penggunaan kalimat klasifikasi itu terdapat pada bagian tentang perincian bagian-bagian dari pantai. Misalnya, pantai dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Kemudian dirincikan lagi, diklasifikasikan lagi tentang bagian-bagian dari 4 pantai tersebut. Nah, itu untuk unsur kebahasaan. Sedangkan untuk unsur isi teks laporan hasil observasi itu bisa tentang informasi penting yang ada di setiap paragraf. Ya, informasi pentingnya ya tentang pantai, apa itu pantai, dan bagian-bagian yang ada di pantai, apa manfaat pantai, dan sebagainya. Sampai di sini masih ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada, setelah memperhatikan contoh teks laporan hasil observasi, silakan anak-anakku sekalian mengerjakan tugas atau mengerjakan LKPD yang telah saya siapkan dan telah saya bagikan. Dan ingat, dikumpul atau dikirim tepat waktu, jangan melebihi atau melewati waktu yang telah diberikan. Jika kalian mengalami kendala atau masalah dalam mengerjakan LKPD, silahkan mencari sumber lain yang relevan dengan materi yang kita bahas, entah itu di internet, di buku paket, dan sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, kita telah berada di bagian akhir dari pertemuan kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini? Ya, betul sekali. Materi yang kita pelajari kali ini adalah tentang struktur teks laporan hasil observasi, tentang unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan juga tentang isi teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian, yakni pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Sedangkan unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi terdiri dari penggunaan istilah, penggunaan kalimat definisi, penggunaan kalimat klasifikasi, penggunaan kata sambung, tanda baca, ejaan, dan sebagainya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup dan mengakhiri pertemuan kita kali ini, Bapak ingatkan bahwa pertemuan kita selanjutnya adalah tentang menulis teks laporan hasil observasi. Jadi, Bapak berharap mudah-mudahan kalian sudah siap dengan kegiatan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.